asatiz wal asatizah yang kami hormati, 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang manusia yang sempurna, yang terjaga dari salah dan dosa, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang diutus sebagai rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai pemberi rahmat untuk sekalian alam, bukan kepada manusia saja tetapi kepada semua yang ada di alam dunia ini. Baginda Rasulullah SAW menegaskan dirinya dengan sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata baginda Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelum Nabi SAW diutus, akhlak manusia saat itu layaknya seperti binatang. Makanya disebut zaman ketika Nabi belum diutus oleh Allah disebut dengan zaman jahiliyah. Apa makna zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Padahal mereka diberi akal yang sehat, tetapi tidak difungsikan akalnya, sehingga perilakunya seperti binatang. Perempuan ketika dilahirkan dari rahim ibundanya, ketika sudah jelas merek neniki perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Sebab mereka beranggapan seandainya anak perempuan lahir, dia narak kena, dia narak fungsi, dia bawa tekedu berperang. Itulah zaman jahiliyah. Lalu antar suku berperang, berpecah belah, minuman khamar, maksiat-maksiat merajalela. Maka baginda Rasulullah SAW datang membawa agama tauhid, datang membawa akhlak-akhlak yang baik. Sehingga dengan datangnya baginda Rasulullah SAW, perempuan yang dulunya diperjualbelikan, perempuan yang dulunya ketika lahir langsung dikubur hidup-hidup, maka ketika datang baginda Rasulullah, status perempuan itu berubah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW tentang kelebihan daripada perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah perempuan. Yang dulunya perempuan diperjualbelikan, tetapi ketika Islam datang, statusnya siapa yang ingin mau dapat surga? Syaratnya gampang, tinggal menghormati ibumu. Sehingga dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa yang layak aku berbuat baik kepadanya? Sehingga atau tidak pantas berbuat baik. Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu ummuka, ibumu. Setelah itu abuka, baru bapak. Jadi dalam hadis niki seolah-olah baginda Rasulullah SAW menyampaikan kedudukan perempuan daripada laki-laki 3 berbanding 1. Nikilah ruang bentuk kemuliaan perempuan yang Rasulullah SAW berikan. Telu berbanding sekit. Saya tahu wajib berbakti ibumu, 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 baru bapak. Kenapa baginda Rasulullah SAW sangat menghormati perempuan? Sebab disebut di dalam Al-Quran, hamalathu wahnan ala wahnin. Oh, searan inak niki luar biasa perjuangan. Berbagai bentuk perjuangan ibu-ibu. Sendik neman ngana, sendik neman betia ngidam. Ngidam niki wah tersiksa. Berbagai ibu-ibu, sak sampun betia, sak sampun ngana. Ibu-ibu guru kita. Sendik neman betia dalam keadaan nepiara ngidam doang, wah tersiksa. Berbagai contoh, ara sak melet ngidam isi jeruk beli. Lah, sampai semama niki beli jeruk, padahal merek jeruk niki jeruk beli ya, tidak perlu jok beli.
Sampai harap ustaz ngajar nyelek pondok, pondok bermi. Model ngidam niki bercerita jok semama semama aku ngidam kemelek ketempelek ustaz nih. Iya kan ngidam. Sangi gedak jaga ustaz nih pun ngidam melek ketempelek ustaz. Iya kan ngidam. Nah setelah nikah bu, di dalam kandungannya wa arak kanak niki biasa tidam berbalik-balik terus ngalah doang dan tidam bayi bedeh. Nah setelah mau melahirkan antara hidup dan mati luar biasa sakit terjahit pir jaga lemon semaman lalu jok marung sambil ngerokok sambil ngopi sambil berdoa nak gaji mudahan seninan keselamat nganak tapi istrinya antara hidup dan mati. Setelah lahir apakah selesai tugas seorang ibu? Lah malah semakin berat menyusui. Seandainya ngase kanak niki jam seke jam 2 malam apakah semama niki jatuh sebadengah ngase lanjutan baik pun seninan terus menyusui badengah segala macam sampai tiang pelunggu sami besar tetap perjuangan seorang ibu niki luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran lewat lisan-lisan baginda Rasulullah dalam hadisnya tentang perjuangan seorang ibu. Seandainya ara sopok dengan toa ibu khususnya yang memiliki 2 anak perempuan maka besok ibu itu akan bersamaku elek jelo kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdua terbija jari 2 nina buat bau jaga insyaallah kita bersama baginda Rasulullah sallallahu elek surga. Yohi kembek baginda Rasulullah menyampaikan berdua anak 2 nina bau isi menjaga sampai kita besok di dalam surga bersama Rasul sebab berdua anak nina niki luar biasa sengken ibu-ibu. Yohi kembek searan dengan nina niki ia peluang kebanyakan dengan mama niki melakukan kemaksiatan. Maka datang baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Yang laki, adik-adik siswa niki diberi nasihat oleh baginda Rasulullah, tundukkan pandangan. Yang perempuan diberi nasihat oleh baginda Rasulullah, tutup auratmu. Harus sejalan niki, sak nina tutup aurat, sak mama tundukkan pandangan. Maka lamun dek jalan sak 2 niki, sak mama melar, sak nina buka aurat, pasti noh terjadi maksiat. Membiar telai makin niki praktek niki pengalaman membiar telai makin masya Allah. Lalu jauh keluar daerah naik pesawat buat tersambut di si pramugari. Nah siswa SMA niki naik pesawat lah kesoleh bidadari ini roh kebilu lagu pas melangkah lah soek sampai empung. Ia sebut isi kanak pondok niki mengerak marpuun bil ibtidak itu sebut lewi selita. Niki lah gambaran zaman makin niki si sengken dengan tutup aurat. Mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi saya dari kisah mama bisa tutup pandangan, sak nina pun bisa menutup aurat. Apalagi zaman makin sudah berubah beda pada zaman salaya. Lemun zaman salaya barak bapak-bapak guru seandainya lalu midang jok balik saat ini lagu makin dek penuh lalu midang sekedar momot elek kamar bun tutup diri si selimut sampai jam 12 sampai jam sekik nyala HP bu terbuka napi arah lawang si dengan toa lah ternyata arah cahaya elek selimut anak lah malaikat jaga datang padahal ibu buka YouTube padahal nyikin chatting anak niki tentang berahian zaman maka berhati-hatilah dengan Pak Sidik. Aku kenal Pak Sidik jari nih dia terbani ungkap secara langsung tetapi lewat tulisan khusus adik-adik saat ini nak bayi seduk lemam SMS sila sembahyang tahajud jam 3 SMS ayi gaya doang nih paling SMS selesai SMS bunti temalik ama-ama nih adik-adik nih. Inilah gambaran. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat Al-Qur'an, la tattabi'u khutuwati syaitan.
jangan sampai ikuti langkah-langkah setan. Kenapa Allah sampaikan la tattabi khutuwati setan, jangan ikuti langkah-langkah setan? Sebab setan ini ketika menjerumuskan umat manusia, khususnya adik-adik remaja, sekali cara, apalagi zaman makin. Misal contoh, ara adik-adik mungkin susah, mungkin selesai ujian sekolah, lalu tenangan diri jok pantai dengan tujuan melihat ciptaan Allah, seolah tujuan awak. Sesampai di pantai, bu arak telek dedare cewek ikan momot mesa, datang Pak setan ini menggoda, apa nih menggoda setan? Semarto, di pria kiri dedare no mesa. Nah, coba rapatan silaturahim dengan nama silaturahim. Datang sama mama niki bersapaan, belek segala macam. Nah, setelah bersapaan, apakah selesai tugas setan? Malik lanjut membisiki. Semarto, sekarang sekedar bersapaan. Lah bega ingat sendiri, coba inding nomor. Setelah mau nomor, apakah selesai? Malik datang setan, sekarang simpan doang nomor nilai HP, mana-mana SMS, WA, kirim SMS, berbagai kabar segala macam. Ngone-ngone datang Malik setan menggoda, sekarang SMS doang, telepon terus ngerawat. Ngone-ngone setelah nelpon, lah zaman makin wah zaman berkembang bon video call, berlirun sebang lemun ngerawat, akhir video call. Dan cukup sampai sini setan ini datang Malik menggoda, sekarang sekadar elik dunia maya doang, dunia gaib doang. Coba sekali ketemuan, elik mall, ketemuan elik bundaran, sambil putusan langsung wah ngala elik rorung. Nah ketemuan nelik mau di tempat sarami, Malik datang setan. Sekarang ketemuan nelik tempat-tempat sarami sekali-kali sepi-sepi. Setelah niki pelut yang sampai niki adik-adik gembek, siap-siap Pak setan niki datang. Apalagi kita bukan nabi, keturunan nabi, kita manusia biasa yang setiap waktu, setiap saat setan pasti akan datang untuk menjerumuskan kita. Maka dengan momentum maulid kita tanamkan iman yang kuat, kita ikuti sunnah akhlak baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan terjaga daripada bentuk-bentuk kemaksiatan. Khusus adik-adik siswi, ada motivasi dari baginda Rasulullah SAW dengan nina niki si gampang tamu surga cukup gawe 4. Bis 4 niki sak pertama iza sholatil mar'atu khamsaha. Lemun dengan nina pecu gawe sembayang sak wajib, apalagi sak sunnah. Sak kedua wasomat sahroha pecu tan puasa wajib, rumbu isi sak sunnah. Sak ketelu wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya bagi yang menikah. Nah, saat keempat wahafizat farjaha, dan mampu menjaga kemaluannya, menjaga aib dirinya, menjaga dirinya. Seisa mampu jaga 4, insya Allah aman. Mohon maaf, kelebihan dengan nina daripada dengan mama, sesuai penelitian ternyata peluang gawe dosa dengan nina ia lebih daripada dengan mama, terutama kaitan dengan ucapan. Peneliti berkata, lemun dengan mama sejelo semalam, kata yang keluar dari mulutnya kurang lebih 5.000 sampai 6.000 kata. Tetapi dengan nina ketika diteliti, sejelo semalam 20.000 sampai 1.000 kata per hari. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ada orang yang banyak bicara, kemungkinan banyak salahnya. Maka siap-siap adik-adik, ibu-ibu, tidak terbaik banyak ucap, banyak salah. Sampai tiang buktian, lemun arak mama ngeros kanca mama 5 menit 10 menit selesai. Lemun arak mama ngeros kanca nina lah berumbuk setengah jam sampai sejam. Lemun nina ngeros kanca nina lewat di sampai zuhur liwat, asar liwat. Dek si ngolok ni ibu-ibu dia. Sampai tiang dek cukup dek tutup penasaran.
Nah, buku coba sogul jawab luah pondok, samping pondok bermini ke arah bangka. Bu arak dait ama-ama tama ai napi unik beketua liama. Biu hamlai apa do? Singkat pertanyaan, jawaban ini singkat. Lah, wah ketama ai baru gede. Enggak jawaban. Nah, saat yang bersamaan datang liwat ina-ina lampak yeson dagangan. Bewah meleina singkat pertanyaan lah jawaban wah kejok pekan baru anak terjangkau kisi semama lebih belin itu bumen panas bu sekedik bengi terkepek lah bukan mahal napa apa nih lel padahal sekedik ketua tu bilu jawaban nikilah gambaran. Maka mudah-mudahan dengan momentum Maulid Baginda Rasulullah SAW kita terjaga akhlak kita. Lemun wah akhlak seolah beton akhlak niki bapak ibu-ibu adik-adik siswa-siswi akhlak itu ada di dalam hati. Lemun wah hati teniki solah pasti pikiran tersolah. Lemun wah pikiran tersolah pasti ucapan temilu solah. Lemun wah ucapan tersolah pasti perbuatan akan ikut solah. Lemun wah perbuatan solah karakter pasti sholah. Lemun wah karakter sholah maka pasti nasib kita pun akan sholah. Nasib ditentukan oleh sumber yang pertama yakni hati. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang rupamu, bentukmu, fisikmu, apakah kau kurus atau gemuk, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Seandainya Allah lihat syarat tamu jok dalam surga dilihat dari fisik, maka ya jelas yang masuk ke dalam surga ini pasti mokoh-mokoh. Sempi bembek bun mahal harga lantaran mokoh. Lemun payah ndik narak harga. Seandainya manusia dilihat dari mokoh kurus, ia jatah surga sak mokoh. Nah, ini keruan aja tamu surga ini biasa mokoh-mokoh. Wah, payah doang, neraka doang. Atau seandainya dilihat orang yang masuk surga niki dilihat dari rupanya, warnanya. Empat guna mahal lemun solah warna. Ara empat arwana 10 juta sekit. Lemun terbeli empat nila 10 juta lah. Selepuan. Sejaga-raga mau kanduk ni. Lah, ara sekit empat arwana si mahal ikan be warna solah. Seandainya orang yang masuk surga ditentukan oleh rupa warna ingasnya maka ikeruan wah jak tamu surga ni kisah solah lemun sak runtak robok kesilap ni malaikat tamu jawab neraka. Tapi syukur alhamdulillah ditentukan surga tidaknya dilihat dari hati. Adik-adik dakat be tersolah ruwe dakat kering kerontang payah segala macam pukun ati tersolah. Lemun wah ati tersolah insyaallah pikiran teniki selalu husnuzon. Lemun wah pikiran tu husnuzon ucapan terpasti insyaallah tidak pernah berdusta, tidak pernah memfitnah, menggibah segala macam. Pegawai pasti sholat, maka siapapun pasti dia akan disenangi oleh teman-teman kita, disenangi oleh guru. Dia mesti gagah, dia mesti tampak. Saat terakhir, singkat yang sampean dari kesempatan makin niki. Barak sak sampun baru yang sampean hadis baginda Rasulullah SAW tentang kelebihan perempuan, kelebihan ibu. Arak sopok kisah. Kebetulan seorang ama-ama ayah jauh anak lalu ngaji pengajian. Kebetulan ama niki si melet mereri malik. Biasa mama melet doang gulin beni. Nah pas lalu hadiri pengajian. Nah ustaz niki menyampaikan hadis baru yang sampai man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Hai Rasulullah sallallahu seitok kepantas untuk berbuat baik. Terjawab si Rasulullah, ummuka, ibumu. Iya, bu terus bapak. Nah setelah selesai pengajian, bun oleh amak kanjeng anak ni. Nah bun ketua anak si amak, wahai anak, nanya ketes apa unin ustaz nu baru ngajah. Oh siapa amak?
Nah, saya tak berbuat bakti wahai anak. Apa jawaban anak? Ibumu. Setelah ibu saya, ibumu. Hunin Malik menjawab. Setelah ibumu saya, ibumu. Setelah ibumu, baru bapakmu. Nah, berarti nanya ketuan Malik. Kamu ni baru pira kali sebut ibu telu. Amak sekik. Nah, kamu pira inak nanya anak sekik. Berarti karing pira kurang, karing dua amak. Sampean joki nak metu berdasarkan hadis Rasulullah amak sekik inak telu. Langsung searang kana tegulu si amak. Datang anak niki pitina di nilik dapur. Bu kebetulan kanduk makan siang niki terong bilu, teruk jagaran. Nah, bunyikan ngecok teruk niki bu yeunin terus ke anak niki. Inak berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis sabar amak sekik inak harus berdua telu adik mengamalkan sunnah Nabi. Apa jawab inak niki anak pada amak tu ni pira ni terong ni sekik inak. Nah, lemon terbagi telu anta kembek ni tercacak telu inak. Pada amak tercacak terong mungkin. Nikilah gambaran. Maka ketika tiang pelungguh sami, adik-adik siswa dan siswi, betul hadis Nabi SAW lagu makna tersalah pahami, tersalah guna. Maka dengan momentum pengajian sak singkat elek pagi yang berkah ini tiang simpulah. Sak pertama lewat momentum Maulid baginda Rasulullah SAW, tujuan Nabi SAW diutus jok bawon dunia niki menyempurnakan akhlak, merubah tatanan kehidupan yang jahiliyah menuju Islamiyah. Dan alhamdulillah dengan adanya agama Islam, dengan adanya tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah SAW, kita hidup seperti makin niki, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang mengayomi. Anak berbakti jok dengan toa fokus mengurus keluarganya, sehingga mudah-mudahan dengan kehidupan barak niki kita menjalankan sunnah petunjuk baginda Rasulullah SAW. Insya Allah lema ijlu kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan sebelum kita berdoa, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah pertama kepada guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT, diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amanah tugasnya sebagai pendidik pembimbing. Kedua, kita berdoa kepada diri kita, adik-adik, siswa-siswi, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat kita ini, sekolah kita ini, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, asbab kita merayakan Maulid baginda Rasulullah SAW. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin bilhamal malaikatil muqarrabin wa anta jalana minal ma'il muhaqqiqin bihaqqil yakin 'ainil lakim rahmatika ya arhamar rahimin ya fatah ya alim ya karim ya razzaq fatah babana bil qur'anil karim. Allahumma yassir lana umurana maratil qulubina abdalina salamul afiyah fid din wa dunyal akhirah wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina alifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka khairu hadzal yawm wa khairu ma fihi wa khairu ma qabla khairu ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla syarri ma ba'dahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekadar niki yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan sekaligus kami langsung izin, okay? Karena ada pengajian di pondok. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.